warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin wa ala at-tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqa. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan salihan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Para alim ulama yang saya cintai, para habaib yang saya muliakan, yang saya banggakan, banyak para habaib hadir, Habib Abdul Rahman, Habib Hadi, dan Habib Hasan, dan semua para hadirin yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan, mudah-mudahan termasuk para pendiri, pendahulu kita, semuanya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kiai, para asatiz, para alim ulama yang saya banggakan, yang saya muliakan, wabil khusus ashabul bait, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah, Kiai Haji Muhammad Hasan Ainul Yakin, Kiai Haji Muhammad Hasan Zidni Ilma, Kiai Haji Hasan Naufal, Kiai Haji Hasan Ahsan Malik, Gus Haris Daman Muri, dan para kiai, para ulama, dan tidak terlupa sahibul hajah Nyai Umi Ning Ayu, semoga serta keluarganya bahagia selamat dunia akhirat. Kiai Haji Fadil dari Madura, alhamdulillah bisa bersempatan bertemu di acara ini. Dan tidak terlupa sahibul hajah almarhum yang kita memperingati hari ke-100 atas wafatnya guru tercinta almarhum Kiai Haji Hasan Abdul Bar. Mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah di tempat yang mulia. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu wahsyurhu ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma taqabbalhu 'indak bi'ajazihi bil hasanati ihsana وبالسيئات والتقصير عفوا وغفرانا اجعل قبره روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا لا رحمن سواك ولا رب غيرك نرجوه يا أرحم الراحمين. Saya bangga sekali walaupun undangan dari almarhum cukup lama untuk kami hadir di pesantren, di pondok pesantren Zainul Hasan ini, tapi sayang sekali belum terkabul dan waktunya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sudah saatnya Allah mudahkan bisa memenuhi undangan walaupun tidak bertemu dan bertatap muka dengan beliau, tapi insya Allah dipertemukan oleh Allah SWT bersama-sama di dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama,
Saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah banyak anugerah di negeri kita tercinta Indonesia. Saya tidak bisa membayangkan untuk bisa pindah ke Indonesia, apalagi tinggal di Indonesia, apalagi bisa bahasa Indonesia, apalagi mendapatkan anugerah menjadi warga negara Indonesia dari Bapak Presiden, Bapak SBY tahun 2011. Lahir besar di kota Madinah. Walaupun saya berasal dari Hadramaut, tapi sayang sekali tidak pernah ke Hadramaut. Dari Madinah langsung ke Indonesia. Dan saya tidak pernah jujur saja bercita-cita atau berkeinginan untuk tinggal di Indonesia. Kalau kita berkata pilihan, kalau boleh saya milih, mohon maaf Madinah lebih mulia. Kalau kita bicara suci, Madinah lebih suci. Kalau kita bicara makam para wali, Madinah Sayyidul Awliya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibadah di Madinah, apalagi di Makkah, dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnahnya maupun salat wajibnya. Tapi takdir Allah dan tuntunan Allah berbeda dengan apa yang kita inginkan. Cita-cita saya sebagaimana lahir di kota Madinah, ingin wafat juga di kota Madinah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Man mata fiha kuntu lahu syafi'an aw shahidan yaumal qiyamah." Barang siapa yang wafat di kota Madinah, jaminan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syahadah. Qala al-ulama syahidan li ahli at-tauhid wa syafi'an li ahli al-ma'asi sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, qadarullah, tahun 2008 menerima undangan untuk menjadi imam salat tarawih melalui wasilah seorang yang saya kenal di Madinah, bisa menghadirkan saya ke Indonesia untuk hanya menjalani tugas imam tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Dan subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan diterima oleh masyarakat dan oleh jamaah di Masjid Agung Sunda Kelapa. Makanya diminta diundang lagi tahun 2009, diundang lagi 2010, diundang lagi 2011. Dan tugas saya hanya menjadi imam tarawih. Lama kelamaan bolak-balik ke Indonesia, sudah mulai sedikit-sedikit belajar bahasa Indonesia. Saya masih ingat tahun 2008 cuma saya hafal satu kalimat, bagus. Jadi ketemu orang Indonesia apa saja yang dia bicarakan, saya jawab satu, bagus. Sudah makan? Bagus. Mau kemana? Bagus. Itu aja, saya tidak paham. Coba subhanallah, lama kelamaan tahun 2009 mulai hafal kalimat-kalimat baru. Apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Dan saya sering mengikuti ceramah dan tausiah para kiai-kiai pendahulu kita, para alim ulama, dan sedikit ambil belajar. Saya tidak pernah sekolah Indonesia atau belajar kamus atau kursus bahasa Indonesia, tapi hanya mendengar, alhamdulillah bisa cepat hafal sedikit demi sedikit. Dan alhamdulillah selalu dipimpin dan diarahkan, diberikan masukan oleh para habaib, para kiai. Dan alhamdulillah bisa mendapatkan banyak ilmu, dan saya bisa menjadi atau membawa yang bermanfaat. Pasti ada kekurangan selama saya berada di Indonesia, pasti ada kesalahan karena saya bukan maksum.
yang maksum hanya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan malu kita bersalah, tetapi kita harus selalu merasa bangga ketika kembali daripada kesalahan, taubat daripada kesalahan. Kalau kita orang bersalah itu wajar, karena kita manusia. Kullu ibnu Adam khata'. Semua keturunan Adam itu bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua orang yang terbaik di antara yang bersalah dia selalu bertaubat. Saya tidak pernah merasa malu ketika minta maaf kalau ada satu hal yang khilaf, atau hal-hal yang tidak dibenarkan, atau hal-hal yang menantang tangan dengan kebiasaan atau tradisi di Indonesia. Saya sering dipimpin oleh para habaib, para kiai, dan alhamdulillah saya bisa selalu berusaha mencari yang terbaik untuk kebersamaan dan kebersatuan kita. Yang penting kita bisa terjadi berbeda pendapat di antara kita, tetapi tetap kita satu hati, rapat sahati kita, rapat saf kita, dan saling menghormati. Kita harus mencontohi dan mengikuti bagaimana para imam-imam kita, antara Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Walaupun guru dan murid, tapi berbeda mazhab, berbeda pandangan. Tapi saya tidak pernah mendengar Imam Maliki protes sama muridnya Imam Syafi'i, atau sebaliknya. Bahkan Imam Syafi'i membawa sebuah kata mutiara yang saya selalu hafalkan dan selalu saya dapatkan. Ra'yi sawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus sawab. Pendapatku benar bisa jadi salah, pendapat orang lain salah bisa jadi benar. Kalau kita bisa mengikuti mutiara Imam Syafi'i ini, insya Allah tidak ada perbedaan yang bisa membuat permusuhan di antara kita. Sebenarnya perbedaan itu sunnatullah. Jangan harap ada satu saat semua kita bersatu pandangan, bersatu pemikiran, dan bersatu ilmu. Justru perbedaan itu menunjukkan kekayaan ilmu, dan semakin mendalami, man kathura ilmuhu qalla inkaruhu. Semakin banyak ilmu kita, pendalaman dalam perbedaan, pendalaman dalam berbeda mazhab, akan semakin berkurang mengingkari perbedaan itu. Yang suka dan selalu mengingkari perbedaan karena dia kurang ilmu. Tapi kalau dia mendalami ilmu, pasti akan dia mengetahui barangkali yang saya sampaikan benar, tapi belum tentu orang lain yang bisa kita pandangi salah, belum tentu pandangan dia salah, bisa jadi benar. Barangkali ayat yang saya terima atau hadis yang saya sampai atau saya dapat ilmunya, dan dengan dasar ayat dan hadis itu yang saya jelaskan, belum tentu hadis itu bisa sampai ke fulan bin fulan, atau ayat dan hadis yang dibawakan oleh orang lain yang bisa berbeda pandangan, belum tentu ayat itu atau hadis yang saya bisa mendapatkan ilmunya. Dan menurut saya, perbedaan di antara para a'immah dan ulama mendahului kita bukan berbeda kitab sunnah. Kitab mereka Al-Quran, sunnah mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi perbedaan, kenapa kok bisa terjadi perbedaan? Berbeda memahami isi Al-Quran dan isi sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu jaminan selamat dari fitnah, dan menurut saya sekarang kita di zaman fitnah, dan semakin terlihat fitnah ini. Tu'radul fitanu 'ala al-qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan. Sambil Rasulullah menceritakan fitnah itu akan siang dan malam menimpa umatku, kata Rasulullah SAW. Makanya salah satu jaminan selamat dari berbagai macam fitnah, al-ismatu bil kitabi was sunnah. Ismat atau kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada ajaran para guru, para ulama kita. Kita rapatkan saf-saf kita bersama ulama, melayani ulama kita, berkhidmat. Mungkin kita sebagai masyarakat umum banyak kekurangan ilmu kita, tapi insya Allah dengan niat ikhlas mendekatkan diri kita kepada Allah melalui berkhidmat kepada ulama, mencintai ulama, mendekati ulama, melayani ulama, insya Allah menjadi wasilah kita terampuni semua dosa kita dan Allah maafkan kekurangan kita. Apalagi kita tahu sudah ratusan para kiai, para ulama, para habaib
para syarifah, para niai yang meninggal dunia di tahun ini sebenarnya menjadi ujian. Dan kehilangan ulama berarti akan tersebar dan terbuka lebih luas fitnah-fitnah yang akan datang. Kenapa? Karena adanya ulama menjadi wasilah keselamatan kita dari fitnah. Dan semakin kehilangan ulama, semakin fitnah itu berbesar. Makanya jamaah sekalian, jangan bosan kita datangi ke majlis ulama kita. Karena ini perlindung buat kita, perlindung iman kita, perlindung akidah kita, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam dan zaman perlombaan dan global fitnah berbagai macam, fitnah syubuhat, fitnah syahwat. Tapi kalau kita sering menghadiri, makmurkan majlis ilmu, majlis zikir, jangan kita manusia saja yang membutuhkan majlis ini, malaika saja, malaika yang suci, yang sempurna, yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, mereka selalu haus majlis ilmu dan majlis zikir. Sambil Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya, "Idza ra'aitum riyadal jannati farta'u." Qalu, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Qala, "Hilaqul ilmi wa hilaqul dzikr." Kalau kalian bertemu dengan taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Sahabat tanya, "Rasulullah, apa itu taman surga di dunia ini?" Rasulullah SAW menjawab, majlis ilmu dan majlis zikir. Dan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, "Inna lillahi malaikatun sayyaratun aw sayyaha yabhathuna an hilaqil ilmi wa hilaqil dzikr fa idza wajadu halaqatan qalu halummu ila hajatikum halummu ila bughyatikum." Allah memiliki malaikat yang tugasnya cuma keliling di bumi. Tapi keliling bukan ke mall, bukan ke pasar. Mereka keliling jalan-jalan kemana? Mencari majlis ilmu dan majlis zikir. Karena itulah kebutuhan mereka. Ketika malaikat bertemu dengan majlis ini, mereka mengajak malaikat yang lain untuk menghadiri majlis ilmu dan majlis zikir. Dan selama anda berada di dalam majlis ilmu dan majlis zikir, berarti anda di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata ulama, ada surga Allah di dunia. Barang siapa yang sering masuki surga Allah di dunia, insya-Allah dijamin masuk surga Allah di akhirat. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama, para kiai, saya jujur saya bingung apa yang mau saya bahas ini. Pas saya ketika masuk di sini bertemu dengan wajah-wajah ulama kita, para kiai kita, saya merasa malu. Orang-orang yang kecil ilmunya, baru-baru saja belajar bahasa Indonesia, kok berbicara di depan para orang tua kita ini yang ilmunya jauh lebih besar, dan saya yakin jauh lebih suci dan mulia di sisi Allah daripada saya. Tapi aduh ya Allah, berat sekali saya bisa berhadapan dengan mereka, mendapatkan kehormatan, penghargaan bagi saya yang sangat berharga bagi saya, bisa di hadapan para kiai, para guru tercinta, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan ilmu. Dan menurut saya bukan ilmu yang saya sampaikan, cuman hanya saya ingin sama-sama kita belajar. Karena saya tidak ada ilmu yang saya bagikan, dan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak punya apa-apa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalu saya berkeinginan dan bercita-cita, selama saya berada di Indonesia, saya hanya ingin satu saja, mewujudkan dan membangkitkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Ada orang tanya, keinginannya apa? Saya tidak ada keinginan apa-apa, hanya meniru Nabi Muhammad SAW. Apapun yang saya hadapi, saya hanya ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Dalam ujian, dalam hari sehari-hari, dimanapun saya berada, saya selalu berusaha meniru Nabi Muhammad SAW, meniru akhlak Nabi Muhammad SAW, meniru perjuangan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana SAW rahmatan lil alamin, bagaimana SAW membawa akhlak yang mulia, dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bukan hanya karim, tapi lebih tinggi daripada karim, azim, sangat agung akhlak Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Dan orang yang meniru akhlak Nabi Muhammad tak mungkin tertipu. Tak mungkin tertipu. Dan kita semua para hadirin, kita termasuk mewakili Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya para ulama, para kiai, para asatiz, para da'i, kita semua berdakwah. Tapi dakwah kita dakwah bil hal. Mungkin kita berkurang ilmu kita, tidak bisa dakwah bil maqal, tidak bisa menyampaikan kata-kata ilmunya, tapi kita bisa dakwah bil hal dengan perilaku kita sehari-hari. Bagaimana kita menjadi orang yang tawadhu, bagaimana menjadi orang yang lembut, bagaimana bisa membagi bermanfaat, bagaimana bisa menjadi berguna bagi orang lain, bagaimana membahagiakan orang lain. Kasih sayang kepada binatang saja ada penghargaannya dan pahalanya di dalam ajaran Islam. Binatang saja diberikan kasih sayangnya, apalagi kalau kita berikan kasih sayang kepada manusia. Dan setiap apapun yang saya hadapi, selalu saya bandingkan ujian yang saya dapat dengan ujian Nabi Muhammad SAW. Dan selalu saya mendapatkan pelajaran jauh lebih besar daripada ujian saya adalah ujian Nabi Muhammad SAW. Makanya saya terima ujian yang saya dapat adalah dengan ringan dan tenang, ikhlas. Kenapa? Karena selalu saya fikirkan ujian Nabi Muhammad SAW. Saya ditusuk, Nabi SAW sudah berkali-kali ditusuk sampai patah giginya, luka kepalanya, berdarah tubuhnya. Saya belum patah gigi saya, paling sedikit ditusuk sama orang yang tidak dikenal. Apalagi dibilang gila, ini memang pada zaman orang gila. Saya pernah membaca cerita seorang khalifah bertemu sama orang gila di tengah jalan. Biar kita bandingkan orang gila zaman sekarang sama orang gila zaman dulu. Dan khalifah melihat orang gila ini di tengah jalan, dia tanya sama orang gila, melihat miskin mungkin cari makan sana sini. Ditanya sama si khalifah, mau dia ajak bercanda, main-main sama orang gila ini. Bagaimana hukum, ma hukumus sariq? Bagaimana hukum orang-orang yang mencuri? Kata orang gila, kalau yang mencuri karena dia lagi betul-betul ada kebutuhan, atau dia melakukan hal ini karena kebiasaan, hobi mencuri, istiqamah, suka mencuri. Kata orang gila itu orang harus dipotong tangannya. Tapi kalau yang mencuri itu, tukang maling itu, karena dia kelaparan dan dia betul-betul lapar, tidak punya kecukupan untuk dia dan keluarganya, terpaksa dia mencuri untuk kebutuhan keluarga. Disitulah yang dipotong tangannya adalah khalifahnya, bukan orang yang mencuri. Orang gila hebat itu. Kenapa? Karena tugas khalifah menutupi kebutuhan mereka. Kalau dia mencuri karena terpaksa, karena lapar, berarti yang dipotong tangannya siapa? Khalifah, bukan orang gila itu. Subhanallah, beda orang gila zaman dulu sama sekarang. Ada satu kejadian, sudah lama, mungkin sudah sekarang 5 tahun. Dan saya banyak belajar daripada takdir. Dan subhanallah, di dalam takdir ini banyak rahasia yang kita tidak bakal tahu mana yang terbaik di balik takdir itu. Tapi yang saya selalu percaya, kalau ada sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, pasti itu baik. Kalau Allah yang menentukan, dan mungkin Allah menentukan sesuatu yang tidak baik. Mungkin awal zahirnya nampaknya buruk, tapi di balik keburukan banyak hikmah dan kebaikan. Saya pernah keluar dari musalla di Jakarta, hilang mobil saya. Padahal ada penjaga, ada security, ada satpam. Tapi subhanallah, satpamnya nampaknya ketiduran. Dia habis salat, buru-buru selesai langsung keluar dan tidur di depan mobil.
Dan habis salat saya keluar, saya lihat dia tidur, saya dah mau ganggu, tapi mobil saya pun dah ada. Saya berbaik sangka mungkin adik saya, mungkin ada supir atau siapalah. Karena kawasan itu di satu juga pesantren kami di Jakarta, dan ada CCTV. Dan dilihat dari CCTV ada 4 maling mencuri mobil. Dan subhanallah bisa mereka bongkar mobilnya, hidupkan mobilnya, menjalankan mobilnya, tapi si satpam ini Masya Allah tidurnya khusyuk. Tak sama sekali bergerak, tidak merasa apa-apa. Habis saya sudah meyakinkan mobil saya dicuri, saya berdoa. Bahasa Indonesianya, ya Allah, kalau orang ini mencuri ini, betul-betul dia lagi butuh untuk dirinya dan keluarganya. Jadikan mobil saya ini mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan ampunilah dosanya. Tapi ya Allah, kalau seandainya maling ini maling istiqomah, ya Allah, mudah-mudahan pencurian ini menjadi terakhir baginya. Bukalah pintu taubat dan ampunilah dia. Beberapa hari kemudian saya terima telepon dari Metro Jaya, Polda Metro Jaya, untuk menyampaikan mencuri sudah berhasil ditangkap karena terlihat jelas di CCTV, dan diminta untuk saya bertemu dengan mereka. Ketika saya bertemu dengan mereka dan mereka minta maaf sama saya, dan polisi melaporkan mereka sudah berhasil di dalam beberapa bulan mencuri 35 mobil. Langsung saya bilang sama polisi, berarti karena ini doa yang kedua, maling istiqomah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya dan terbuka pintu taubatnya. Dia minta maaf. Saya bilang, kalau minta maaf sama saya, tidak ada urusan sama saya. Kamu minta maaf sama Allah. Yang saya hanya harap satu, jadilah orang yang diridhai oleh Allah dan bertaubat. Semua kita tidak terlepas dari salah. Makanya Allah membukakan pintu taubat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya selalu ketika apapun musibah, saya selalu berdoa, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Apapun yang terjadi, anak saya sakit, istri telepon nangis-nangis, saya ucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika hilang mobil saya dan saya pastikan melihat di layar CCTV-nya dicuri, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya difitnah, saya berkali-kali dituduh Wahabi. Saya begitu mendengar, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai ada habaib berakil, ayo antum harus bicara, bela diri antum. Aduh, sudah usah capek kita, setiap orang bicara masa kita harus respon? Udah biarin aja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam, assalamualaikum. Sampai pernah ada orang datang, saya tidak kenal, tapi nampaknya marah terhadap saya. Tidak pernah saya ketemu, tidak pernah saya kenal, datang ketemu di hadapan saya, di depan banyak orang, marah-marah, jangan caci maki. Aduh, kamu munafik ini, aku Wahabi, aku. Saya diam aja. Begitu saya melihat wajahnya, matanya merah, marahnya luar biasa, saya langsung tunduk. Saya tidak mau lihat wajah yang orang lagi emosi dan marah. Dia masih saya diam aja. Begitu saya tidak dengar suara, berarti sudah habis bicara kan? Saya baru angkat kepala. Sudah selesai Pak? Sudah. Assalamualaikum. Pulang. Setiap orang caci maki kita, hina kita, berbicara macam-macam. Kalau kita balas, dia balas. Kita balas, dia balas. Ujung-ujungnya berantem. Ujung-ujungnya bermasalah, fitnah. Bisa ke polisi. Macam kenapa? Islam sudah mengajarkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kita umat Islam. Kita umat yang terbaik.
Nabi kita Nabi yang terbaik, akhlaknya yang teragung. Masa kita kalah sama orang-orang lain? Kita semestinya mencontohkan Nabi kita, mencontohkan Al-Quran, mencontohkan Islam yang menjadi agama yang adil, agama yang sempurna, agama yang mulia dan agung. Jangan perilaku kita membuat kehinaan terhadap Islam. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Jangan sekali-kali caci maki orang kafir. Coba Allah melarang kita jangan caci maki mereka, supaya mereka dengan kebodohan yang mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul terapkan Islam, terapkan akhlak Nabi Muhammad, wallahi damai. Jangankan hidup kita damai, lingkungan kita damai, negeri kita damai, hati kita akan damai. Tenang, ibadah kita nikmat, khusyuk, indah, dan doa kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita bukan hanya mencintai Nabi Muhammad, tapi perilaku kita membuktikan cintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Ya Allah, sempurnakan pahala bagiku terhadap musibah ini dan ganti yang lebih baik. Subhanallah, yang hilang mobil saya Innova. Sebelum dipertemukan mereka dalam hitungan berapa hari, Allah gantikan 2 mobil yang lebih mahal dan lebih mewah, CR-V dan BR-V Honda. Saya berfikir, subhanallah, hilang Innova tergantinya Honda. Gimana kalau yang hilang istri saya? Subhanallah. Ini direkam ya, jangan direkam. Bapak Ibu jamaah sekalian, sungguh kita banyak bisa belajar dari takdir. Banyak kita bisa belajar dari takdir. Sampai saya mendapatkan keyakinan tidak ada sesuatu yang terjadi pasti atas izin Allah. Ketika saya ditusuk, saya tenang, alhamdulillah. Pas saya berdiri, saya tidak sadar ini tusukan. Saya pikir orang hanya mendatang atau apa. Saya tidak berpikir apa-apa. Pas begitu saya berdiri, ada pisau di tangan saya. Karena tadi masuk ke cukup dalam, hampir 5 cm. Saya pasti lihat, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus tak pernah saya lepas kalimat ini dari apapun yang terjadi. Alhamdulillah. Kenapa? Apa makna kata alhamdulillah? Bukan alhamdulillah karena dapat musibah, bukan. Bukan alhamdulillah karena anak kita sakit. Alhamdulillah bukan karena dicuri mobil kita. Alhamdulillah atas wafat guru kita atau kiai kita, bukan. Tapi kita masih berkenan memuji Allah walaupun Allah menguji kita. Itu inti daripada ucapan alhamdulillah. Kita masih berkenan, masih cinta, masih mau puji Allah. Dalam istilah, ya Allah ini ujian darimu, alhamdulillah, segala puji bagimu. Kita masih bersedia memuji Allah, dan itu yang paling berat. Kita berkenan memuji Allah di saat senang, di saat santai, di saat bahagia. Tapi yang paling berat, kita masih mau memuji Allah di saat susah. Makanya ucapan alhamdulillah merubah doa. Afdalud doa alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdaludz dzikri la ilaha illallah. Dan kata alhamdulillah bukan hanya doa, tapi pujian. Bahkan sering saya berkata, kalau ada orang ingin memuji Allah, tapi dia tidak faham mana kalimat-kalimat yang indah dan sempurna untuk memuji Allah. Saya belum hafal Asmaul Husna, saya belum hafal kata-kata dalam bahasa Arab yang bisa memaknai pujian kepada Allah. Saya tidak pandai berkata pujian kepada Allah, kalimat-kalimat yang paling indah dan sempurna. Terus solusinya apa? Jangan khawatir.
dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin rutin dan diseringkan, itu sudah mewakili segala pujian. Karena kata Alhamdulillah, al-alif wal lam lil istighraq, ucapan alif lam alhamdu mewakili segala pujian dan segala kalimat yang terindah tersempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan alhamdulillah mewakili semua kalimat yang terindah dan tersempurna. Bahkan Al-Fatihah, saya tidak pernah melepaskan wirid Al-Fatihah dari habis subuh sampai terbit matahari, tanpa batas jumlahnya, rutin. Dan saya tadi ketika bertemu dengan Nyai Umi Ning Ayu, dia menyampaikan saya rutin menjaga wirid Al-Fatihah. Semenjak beliau dengar dari YouTube salah satu ceramah kami mengenai suratul Fatihah, dan dia menjaga wirid. Mudah-mudahan nanti Umi sekalian subscribe YouTube-nya. Ya, antum juga sekalian jangan nonton YouTube tapi tidak subscribe, like dan share. Sekalian Mbak promosi Mbak Kiai. Subhanallah, beliau menceritakan banyak kejadian ketika dia istiqamah menjaga wirid suratul Fatihah. Dan hanya saya jawab kepada Ummi Ning Ayu, arafti falzami. Ini ahli tasawuf ya'rifuna hadhihi al-kalimah. Orang sufi dia tahu kalimat itu apa maknanya. Arafta falzam. Kalau sudah tahu dan sudah bertemu hakikatnya, sudah bertemu keindahannya, dan bertemu dan terbuka rahasianya, falzam, istiqamahkan. Dan itu wasiat Rasulullah SAW kepada seorang sahabatnya ketika Rasulullah SAW bertanya, kaifa asbahta ya Hudzaifah? Qala asbahtu mu'minan haqqa. Saya pagi hari merasa keimanan yang sebenar-benar iman. Inna likulli qawlin haqiqah, fama haqiqatu qawlik, kata Rasulullah SAW. Setiap perkataan itu ada hakikatnya. Apa hakikat dan dasarmu berkata ini? Sampai dia bisa merasakan keindahan surga, bisa menampakkan surganya di depan mata. Dan ketika dia ceritakan kepada Rasulullah SAW hakikat daripada iman yang dia rasakan, Rasulullah SAW menjawab, arafta falzam. Kalau sudah tahu, jaga, istiqamah. Al-Fatihah bukan hanya surah Al-Quran, dia surah yang paling agung di dalam Al-Quran, surah yang paling sempurna dalam Al-Quran. Bahkan ketika turunnya suratul Fatihah, turunnya suratul Fatihah dalam membawa cahaya. Bahkan setiap bacaan suratul Fatihah itu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu adab yang saya pelajari ketika membaca suratul Fatihah, tidak boleh, dan sempurna adabnya, tidak boleh disambungkan ayatnya demi ayat, harus diputus ayatnya satu demi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Setiap kita baca satu ayat, Allah jawab. إذا قرأ عبدي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim,
Qala Allah majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Maliki yaumiddin, qala Allah athna alayya abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah hadza baini wa baina 'abdi wa li'abdi ma sa'al, ihdinas siratal mustaqim, qala Allah hadza li'abdi, ini untuk hambaku. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ketika kita ucapkan amin, artinya Allahumma stajib, ya Allah mohon diterima. Qala Allah qad fa'alt, aku ijabah. Berdialog sama Allah harus sopan dan beradab. Setiap satu ayat yang kita baca, kita rasakan Allah menjawab kita. Satu ayat demi satu ayat. Coba bayangkan betapa indahnya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ayat yang kita baca, makanya di awal suratul Fatihah sampai akhir semuanya doa. Makanya orang yang tidak memahami rahasia suratul Fatihah, dia berkata tidak dibolehkan baca Al-Fatihah untuk orang yang sudah wafat. Dia tidak faham. Kalau dia faham suratul Fatihah, tidak mungkin dia berkata seperti ini. Al-Fatihah dari awal, doa boleh enggak untuk orang yang sudah wafat? Boleh enggak kita doakan para guru kita, almarhum kita? Al-Fatihah doa. Bahkan guru saya menyampaikan, ketika ada seorang awam yang tidak bisa berdoa dan tidak bisa memohon kepada Allah, dan dia ingin berbahasa Arab dalam doanya, tapi dia tidak bisa, tidak pandai, Al-Fatihah mewakili semua doa. Hanya baca Al-Fatihah, mengulangi berkali-kali dengan niat hajat kita, Allah kabulkan hajat kita, karena Al-Fatihah doa. Dan di dalam suratul Fatihah ada dua makna dari doa. Ada doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah dan doa masalah. Contoh doa ibadah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu namanya doa ibadah. Kenapa disebut doa ibadah? Karena isinya memuji Allah tapi tidak meminta. Makanya salah satu adab berdoa, puji dulu baru minta, jangan langsung minta. Ini salah satu cara adab berdoa, kita ambil dari belajaran suratul Fatihah. Puji Allah dengan kalimat-kalimat indah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala nikmat yang kami dapatkan hanya darimu ya Allah. Atas Islam, iman, Alhamdulillah. Sihat wal afiat, Alhamdulillah. Atas nikmat keluarga, Alhamdulillah. Atas nikmat kita mampu beribadah, Alhamdulillah. Kita mengingatkan, menyebutkan nikmat-nikmat Allah, itu namanya pujian, tapi belum meminta sesuatu. Ketika sudah memuji Allah baru minta. Dan kata ulama, setinggi-tinggi permohonan, sesempurna permohonan, seindah permohonan, sesudah memuji Allah, minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Sebelum minta Allahumma ighfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni, ya Allah beri rizki, ya Allah beri kemudahan, ampunan. Sebelum itu semua, minta dulu hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena kata hidayah bukan hanya hidayah dalam hal agama, tapi minta petunjuk dalam jalan yang lurus dalam segala hal. Urusan dunia, urusan keluarga, urusan ibadah, urusan akhirat. Kita minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis ihdinas siratal mustaqim, baru bebas kita meminta yang lain. Indahnya suratul Fatihah. Makanya mari kita sama-sama khusus membaca Al-Fatihah untuk para guru tercinta, para guru-guru kita yang mendahulu kita, para habaib, para ulama, para penjuang, khususnya para pendiri pondok pesantren Zainul Hasan, dan wabil khusus Kiai Haji Hasan Abdul Bar. Semoga dengan kita membaca suratul Fatihah, beliau disempurnakan pahalanya dan diterima di sisi Allah, diangkat derajatnya,
dan para habaib, para ulama pendahulu kita, dan mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah mereka dicurahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tertulis nama mereka di mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Saya akhiri wirid. Wirid sederhana, tapi insyaAllah menjadi wasilah untuk menyempurnakan syukur nikmat dan sekaligus menjadi wasilah ampunan dosa. Dengan ucapan Alhamdulillah, Astaghfirullah. Alhamdulillah, Astaghfirullah. Karena kita hidup antara nikmat dan dosa. Nikmat perlu disyukuri, dosa memohon ampunan dan taubat. Dengan dua hal kejadian ini, kita tidak terlepas dari dua hal ini. Nikmat maupun kesalahan. Nikmat kita butuh syukur. Yang kedua, kesalahan kita butuh diampuni oleh Allah. Makanya kita terus membaca wirid tanpa batas. Pagi, siang, sore, malam. Alhamdulillah, Astaghfirullah. Alhamdulillah, Astaghfirullah. Alhamdulillah, Astaghfirullah. Alhamdulillah, Astaghfirullah. Yang kedua, ayat kursi. Jangan tinggalkan ayat kursi setiap habis salat. Semua hafal ayat kursi? Yakin? Tahu nggak pahalanya? Saya ketika tanya, tahu nggak pahalanya? Belum tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa an yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya menjaminkan dia masuk surga. Jaminan masuk surga setiap ayat kursi dibaca habis salat. Jangan tinggalkan. Dan ketika mau tidur, kana lahu minallahi hafiz wa la yaqrabuhu syaitan. Akan dijaga oleh Allah dan tidak didekati oleh syaitan. Yang terakhir, salawat. Panjang salawatnya boleh, salawat pendek boleh, bagi Sayyiduna boleh, tidak bagi Sayyiduna boleh. Mana yang kita bisa boleh. Khususnya malam Jumat dan hari Jumat. Wirid salawat saya belajar dari guru saya, seorang penjaga makam Rasulullah. Baru beberapa bulan meninggal dunia. Beliau sudah berkhidmat untuk makam Rasulullah sudah 78 tahun. Beliau meninggal dunia di usia 90 sekian, habis 94. Tapi sejak kecil dia di usia 14, kalau tidak salah 14 atau 15, dia ikuti bersama orang tuanya. Dari zaman dulu dia mengikuti bersama orang tuanya untuk melayani dan berkhidmat, membersihkan makam Rasulullah SAW. Saya pernah undang 2 kali ke Indonesia. Dan beliau ketika malam Jumat dan di hari Jumat tidak mau bertemu siapa-siapa. Hanya fokus sepanjang malam Jumat, mulai habis maghrib hari Kamis sampai azan maghrib hari Jumat, mengisi waktu dengan salawat. Karena itu permintaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru alayya minas salati yawmal jumu'ati wa laylataha fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Di mana kita berada, salawat kita akan sampai kepada Rasulullah SAW. Sebanyak-banyaknya malam Jumat dan hari Jumat. Bahkan disebutkan oleh ulama batas sedikit sama banyak adalah 300.
Kalau masih di bawah 300 berarti masih sedikit. Di atas 300 baru terhitung banyak salawat. Jangan henti salawat. Bahkan salawat kalau ada di antara kita punya hajat atau sakit atau ada hutang atau ingin dapat jodoh atau apa saja, apapun hajatnya, dengan kita bersalawat, fokuskan niatnya untuk apa dan baca salawat. Walaupun kita tidak berdoa sama sekali, hanya dengan tawassul bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam terkabul hajat kita. Bahkan saya ijazahkan, sebagaimana saya terima ijazah dari guru saya, di dalam doa kita, walaupun dalam bahasa Indonesia, selalu disisihi atau didalami dalam selalu bersalawat. Di awalnya salawat, di tengahnya salawat, di akhir salawat. Contoh, misal, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosaku, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Waghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi setiap langkah doa ada salawat. Dan kata guru saya, pengalaman beliau ketika dia mengamalkan amalan ini, semua hajatnya dan keinginannya alhamdulillah terkabul. Tak ada orang yang bertawassul dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW wa alihi wasallam pasti akan terkabul hajatnya, tidak mungkin sia-sia. Jelas? Faham? Mudah-mudahan kita semua, sebagaimana Allah anugerahkan kita bertemu di majlis yang mulia ini, di Pondok Pesantren Zainul Hasan ini, mudah-mudahan dipertemukan kembali di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana warhamna wa'afina wa'fu 'anna. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir selepas majlis ini, sebelum mereka pulang, ampunilah segala dosa kami, sucikan hati kami, bersihkan jiwa kami. Ya Allah, selamatkan langkah-langkah kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, tuliskan nama kami malam ini pendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semua para hadirin sangat mencintai Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad, mengharapkan bertemu Nabi Muhammad dan bersalaman dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, kabulkan hajat kami bisa ziarah makam Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami ya Allah, berkahi rezeki kami, berikan kemudahan ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saksikan ya Allah para hadirin semua yang hadir malam ini, semua yang mencintai Nabi Muhammad. Barangkali perilaku kami tidak sesuai dengan Nabi Muhammad, tidak sesuai dengan akhlak Nabi Muhammad, tapi demi Allah kami sangat mencintai Nabi Muhammad, merindukan Nabi Muhammad. Ya Allah, kami tawassul dengan rasa cinta kepada Nabi Muhammad, ampunilah segala dosa kami ya Allah. Ya Allah, rapatkan saf ulama kami, para habaib kami, para kiai kami ya Allah. Lindungilah mereka ya Allah bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lindungi para ulama kami, para habaib kami dari segala bahaya, keburukan, dari segala bencana ya Allah. Kuatkanlah ulama kami, para habaib kami agar mampu memimpin negeri kami Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Arhamar Rahimin, اغفر لنا ولوالدينا، اغفر لنا ولوالدينا، اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ya Allah, هذا الدعاء ومنك الإجابة. Ya Allah, mohon diterima pertemuan ini menjadi amal salih, menjadi saksi baik, tertentukan ya Allah, salurkan pahalanya untuk para almarhum kami ya Allah dan keluarga besar Pondok Pesantren Zainul Hasan ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan bertemu menjadi sedekah jariah atas nama mereka ya Allah. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. Birahmatika
يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي المصطفى المختار وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى صحابته المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bihamdika wa tutahhirna bihamdika bismika wa tarfa'na biha taqaddut wa tuballighuna bi aqsa ayatin min khair. Allahumma mahfuz wa qara'na wa ta'ala wa kullu alana wa kullu amalin sahih ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى روح المرحوم المخلى الشيخ حسن عبد الباري على المرحوم سيد المسلمين الرجال المرحوم المغفلة على غريب الله حسن اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم. اللهم تمم النعمة علينا حتى تعلم المعيشة. اللهم خلتم لنا بخير حتى لا تضرنا ذنوبنا. اللهم اغفرنا من الدنيا والآخرة حتى تدخلنا في الجنة حتى تدخلنا في عافية. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وببركة الفاتحة.